Pembacaan kita di sore hari ini dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan ini dan ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39 kita bisa baca secara bersama-sama. Yesus memberi makan 4.000 orang. 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau mengambil pembacaan kebenaran firman Tuhan sore ini dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39. Lalu saya memberikan satu tema, yaitu mujizat yang berkelanjutan. Mujizat yang berkelanjutan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi sejauh mana kita mengamini dan mengalami kuasa itu di dalam kehidupan kita. Dan mengapa saya memberikan sebuah tema mujizat yang berkelanjutan? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di bagian firman Tuhan sebelumnya, di pasal 15, masih sama di pasal 15, namun di ayat-ayat yang sebelumnya, kita melihat di situ bahwa ada 3 mujizat yang Yesus nyatakan. Ada 3 mujizat yang Yesus nyatakan. Saya ambil yang pertama itu dari ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Situ Yesus berkuasa atas setan. Kuasa itu dia nyatakan melalui iman seorang perempuan Kanaan. Lalu yang kedua, Yesus berkuasa atas segala penyakit. Dari ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-31. Lalu bagian yang ketiga, mujizat Tuhan yang ketiga, di ayat yang kita baca tadi di ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39, di mana Yesus menyatakan kuasanya dengan memperbanyak jumlah dari hanya 7 roti dan beberapa ikan. Tidak disebutkan berapa ikan di situ, tetapi hanya beberapa ikan. Lalu Yesus mampu memberikan makan kepada 4.000 orang laki-laki. Nah, itu belum disebutkan berapa perempuan dan anak-anak. Tetapi waktu saya baca-baca, ada sekitar 10.000 lebih orang. Kalau kita bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, 10.000 itu sebanyak apa manusia? Seperti lautan manusia mungkin ya. Tapi Alkitab mencatat di sini bahwa 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di ayat ke-32 Yesus berkata di situ bahwa hatiku
tergerak oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Lalu saya cari tahu belas kasihan itu apa, Bapak Ibu Saudara. Belas kasihan adalah rasa empati atau rasa peduli atas penderitaan atau kesusahan orang lain. Lalu saya melihat bahwa Yesus memiliki rasa belas kasihan. Ya, karena dia adalah manusia. Jadi dia memiliki rasa belas kasihan. Itu merupakan emosional manusia. Ya, lalu saya lihat di situ di mana Yesus melihat kesulitan atau penderitaan orang-orang yang mengikutinya, 4.000 orang yang tadi. Terus Bapak Ibu Saudara, saya pikir-pikir begini. Ya, Yesus turun sebagai manusia, dia memiliki rasa belas kasihan. Kalau hari ini kita Bapak Ibu Saudara, kita lihat contohnya saya kalau ke Saga tuh saya ada lihat Bapak yang matanya tidak bisa melihat, dia sering menjual keset kaki, kadang-kadang dia menjual sapu lidi di depan Saga. Aduh, rasanya saya kasihan sekali. Tidak tahu kenapa, tapi rasanya kasihan sekali. Karena dia punya anak-anak kecil tuh banyak di samping dia. Dan mereka, Bapak itu dituntun oleh anak-anaknya yang masih kecil-kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat, aduh rasanya bagaimana begitu. Jadi kadang-kadang kalau saya punya berkat lebih, saya sering kasih di tangannya. Ya bukan karena saya kasihan-kasihan sama dia, tidak, tapi saya peduli sama dia, lalu saya kasih sama dia begitu ya. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara pasti pernah merasakan bagian itu. Dan kalau saya lihat juga kadang-kadang di parkiran-parkiran ada anak-anak kecil yang jaga parkiran tuh saya rasanya sedih sekali. Saya lihat, aduh kasihan. Meskipun mereka tidak punya karcis, kadang-kadang saya suka bilang gini, mana karcis? Kasih karcis dulu baru saya mau bayar. Kalau tidak ada karcis tidak mau, karena itu kan dari pemerintah Kota Jayapura. Terus kalau saya lihat anak-anak kecil-kecil tuh saya bilang, aduh sudah tidak apa-apa, berapa deh 2.000, saya kadang kasih 5.000, kadang saya kasih 10.000, saya bilang ini untuk koi, kadang kakak kami tidak punya kembalian, tidak apa-apa ambil. Karena saya rasa, aduh saya kasihan sekali, saya tidak mengalami seperti apa yang dia alami. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya melihat Yesus juga mengalami bagian itu, bagaimana dia melihat 4.000 orang yang mengikuti dia, lalu dia melihat ada rasa belas kasihan, ada rasa belas kasihan yang timbul. Makanya di ayat 32 Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat bagian firman Tuhan ini menceritakan bahwa 4.000 orang lebih mengikuti Yesus selama 3 hari. Kalau pembacaan di situ bilang 3 hari lamanya. Mereka mengikuti Yesus selama Yesus pelayanan dan mereka tidak mempunyai makanan. Kalau saya pikir-pikir mereka tidak mempunyai makanan, mungkin ada yang membawa makanan, ada yang membawa bekal sendiri dari rumah. Tetapi bekal mereka tidak cukup sampai 3 hari. Mungkin hanya 1 hari karena ada anak-anaknya mereka yang banyak. Atau mungkin hanya 1 hari setengah itu sudah habis. Tidak sampai 2 hari, tidak sampai 3 hari. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mempunyai makanan. Tapi kalau saya pikir-pikir mungkin mereka ada juga yang tidak mempunyai makanan. Tetapi ada juga yang membawa bekal mungkin sendiri dari rumah. Tetapi belum sampai 3 hari bekalnya sudah habis. Nah, terus kemudian Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana mereka haus akan mujizat yang Yesus lakukan. Selama 3 hari mereka setia mengikuti Yesus. Kalau kita katakan bahwa mereka tidak bekerja selama 3 hari itu, dan makanya mereka tidak punya penghasilan untuk membeli makan, kira-kira seperti itu. Lalu kenapa saya berkata bahwa mereka haus akan mujizat? Saya bisa berkata bahwa mereka haus akan mujizat, ya saya sendiri tidak tahu dan saya tidak mengalami di dalam Alkitab. Tapi waktu saya melihat bagian ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat mereka haus akan mujizat karena begini Bapak Ibu Saudara. Mereka waktu dalam kelaparan selama mereka ikut Yesus pelayanan 3 hari itu, mereka tidak berteriak begini, Yesus kami lapar, kasih tong makan cepat, tong ikut kau 3 hari ini baru, masa kau terkasih tong makan, terkasih tong minum lagi, tong susah-susah payah ikut kau baru. Tetapi saya melihat mereka di sini tidak berteriak bahwa Yesus kami lapar, tidak. Tetapi mereka setia mengikutinya selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu mereka tidak meminta sama Yesus bahwa kami lapar, kami butuh makanan, kami butuh minuman. Dan mereka tidak membuat keributan sama sekali.
Padahal mereka sudah mengikuti Yesus pelayanan selama 3 hari. Makanya saya katakan mereka sebenarnya mungkin rindu akan mujizat yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, orang-orang yang mengikuti Tuhan selama pelayanannya 3 hari itu, kalau kita baca, mereka bukan orang-orang yang hebat. Mereka bukan pejabat, bukan orang sukses, bukan orang-orang kaya, bukan menteri, dan mereka tidak memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka hanya orang-orang biasa. Orang-orang biasa, mungkin pekerjaan mereka nelayan, mungkin pekerjaan mereka bertani, mungkin pekerjaan mereka berdagang biasa, atau mungkin pekerjaan mereka pengrajin. Tapi saya melihat di sini bahwa mereka adalah orang-orang biasa. Nah, tetapi mereka mempunyai kerinduan akan firman Allah dan mereka setia mengikuti Yesus. Lalu di sisi lain Bapak Ibu Saudara, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan atau usaha mereka. Mereka datang dan mereka tidak ingin kehilangan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan setiap perkataan Yesus. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, jika kita melihat kenyataan hari ini, mungkin kita akan berpikir 2 kali Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita baca bagian firman Tuhan ini dan kita renungkan, seolah-olah mengikuti Yesus itu akan membuat kita kelaparan. Bahkan bisa jadi kalau kita ikut Yesus waktu itu 3 hari itu kita tidak dapat makanan, mungkin kita rasa 1 hari saya tidak makan Bapak Ibu Saudara, aduh sakit sekali mah. Tidak makan 1 hari saja, mungkin minum saja mungkin masih bisa. Tapi kalau tidak makan, tidak minum rasanya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Setengah mati, apalagi 3 hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan saat ia melihat orang banyak itu. Lalu dia berinisiatif untuk memberikan mereka makan sehingga mereka tidak kelaparan. Di ayat 34 berkata bahwa Yesus berkata dan bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Terus mereka menjawab, hanya 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucapkan syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan pula kepada orang banyak. Mereka makan sampai kenyang Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat bahwa mereka makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 7 bakul penuh lagi. Bukan 7 bakul setengah, 7 bakul penuh. Nah kita dapat melihat dari kisah ini Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus ternyata sangat peduli dengan keadaan orang-orang yang mengikutinya. Dan dia tidak hanya memberi makan secara rohani, tapi dia peduli bagaimana dia memberikan makan secara jasmani. Karena dia juga adalah manusia dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengikutinya. Makanya saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tahu persis kebutuhan utama orang-orang yang dengan setia mengikutinya. Yesus tahu persis kebutuhan utama orang-orang yang setia mengikutinya. Seandainya kita berangan-angan Bapak Ibu Saudara bahwa 4.000 orang yang tadi itu, 4.000 orang lebih, ada yang tidak setia. Kira-kira kita berangan-angan kalau seandainya 4.000 orang yang tadi ada yang tidak setia sehingga mereka pergi meninggalkan Yesus sebelum 3 hari. Misalnya mereka ikut Yesus 1 hari setengah, lalu mereka bilang aduh sudah lapar, sudah haus, akhirnya mereka tinggalkan Yesus, mereka kembali. Nah seandainya 4.000 orang lebih yang tadi ada yang tidak setia dan meninggalkan Yesus sebelum 3 hari, maka sangat mungkin bagi mereka untuk mereka tidak melihat, merasakan dan menikmati mujizat yang Tuhan buat pada hari ketiga. Saya pikir-pikir begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat itu kita ikut Yesus baru, kita belum sampai 3 hari, 2 hari saja kita pulang. Aduh Bapak Ibu Saudara, rugi sekali. Kenapa? Karena hari ketiga kita tidak melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Makanya saya bilang coba kita berangan-angan 4.000 orang yang tadi, ada yang tidak setia lalu dia pulang. 1 hari saja dia langsung pulang.
dia sangat rugi Bapak Ibu Saudara, karena di hari ketiga Yesus membuat mujizat hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan. Dan saya pikir-pikir, aduh kalau saya waktu itu saya mungkin rugi sekali. Saya sangat menyesal karena tidak melihat Yesus membuat mujizat. Tapi di sini dicatat bahwa 4.000 orang itu lebih mereka setia mengikut Tuhan. Dan apa yang saya mau bagikan untuk kita Bapak Ibu Saudara, karena bagian firman Tuhan ini sudah tidak lazim untuk kita, dan kita mungkin sudah sering membacanya berulang-ulang, bahkan sudah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, jika kita setia mengikuti Yesus seumur hidup kita, kita akan melihat mujizat demi mujizat yang Yesus akan lakukan untuk kita. Namun Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kita harus perhatikan bahwa jangan menganggap bahwa mujizat Yesus hanya sebatas harta benda yang kita miliki. Artinya begini, Tuhan kasih saya ini, Tuhan kasih saya ini, mobil, Tuhan kasih saya begini. Tapi saya mau bilang bahwa mujizat Tuhan bukan hanya sebatas harta benda yang kita miliki hari ini. Memang betul itu menjadi bagian berkat kita hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, banyak mujizat yang Yesus lakukan untuk kita bahkan jauh bernilai dari harta benda yang kita miliki hari ini. Misalnya, saya kasih contoh, nafas kehidupan itu juga merupakan satu mujizat yang Tuhan kasih buat kita. Karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa merasakan bagian itu Bapak Ibu Saudara. Banyak yang bernafas dengan memakai alat bantuan di rumah sakit. Hari ini kita masih bisa bernafas, itu juga salah satu mujizat. Kesehatan jasmani kita, kekuatan dalam beraktivitas sehari-hari, kita mendapat kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari meskipun banyak pergumulan, itu merupakan satu mujizat Bapak Ibu Saudara. Dan lain sebagainya. Jadi mujizat yang Yesus lakukan untuk kita Bapak Ibu Saudara tidak hanya sebatas, saya mau bilang sebatas berkat itu sebatas uang lah. Kita dapat uang, oh ini mujizat Tuhan buat saya. Tidak, tetapi yang simpel-simpel dan sederhana saja. Nafas hidup, kekuatan, hari ini kita mendapat kekuatan, dimampukan untuk menjalani masalah. Beban pergumulan kita itu juga merupakan suatu mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, bahkan sebenarnya ketika kita masih beribadah dengan aman dan nyaman di dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu juga merupakan satu mujizat. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, memang terkadang dalam mengikuti Yesus, saya mau bilang, kayaknya hamba-hamba Tuhan berbicara untuk ayo ikut Yesus, ayo ikut Tuhan, setia mengikutinya. Memang kita bicara gampang sekali Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk mengikuti Tuhan Yesus itu saya rasa butuh satu pengorbanan. Ya. Mengikuti Yesus juga kadang-kadang ada keraguan, ada kecemasan, ada ketakutan. Terlebih lagi saat masalah kehidupan, selalu masalah pergumulan itu datang silih berganti. Tetapi kadang-kadang itu susah sekali. Padahal kita kadang-kadang tuh sering mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Wakil Gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita dengar, ayo setia mengikuti Yesus, ayo datang beribadah setia. Kayaknya kelihatannya bicaranya gampang sekali. Tapi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, memang betul. Pergumulan banyak, tantangan banyak. Tapi ketika kita setia mengikuti Tuhan, Tuhan akan membuka setiap jalan keluar. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dimampukan menjalani hari-hari hidup. Lalu saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, bila kita masih hidup dengan kebutuhan yang tercukupi sampai hari ini, berarti kehidupan kita tidak pernah terlewatkan dari mujizat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari ini saya lihat banyak orang susah, krisis ekonomi di mana-mana. Ya. Saya pikir-pikir bapak saya yang bisa dibilang pejabat saja, kami susah sekali Bapak Ibu Saudara. Rasanya semua itu tertutup. Apalagi mama-mama yang berjualan noken, apalagi mama-mama yang berjualan di pasar, apalagi mama-mama yang punya usaha sendiri, apalagi bapak-bapak yang hari ini bergumul, hari ini makan apa, besok bagaimana. Saya melihat hari ini ekonomi itu susah sekali.
ya setengah mati, rasanya setengah mati. Tapi saya mau bilang bahwa kalau kebutuhan kita tercukupi sampai saat ini, maka kita masih bisa makan dan minum saja sudah cukup. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak terlewatkan dari mujizat. Itu adalah mujizat Tuhan bagi kita. Dan kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, Dia tidak akan membiarkan pengikutnya yang setia. Dia tidak akan membiarkan pengikutnya yang setia kesusahan, kelaparan, tetapi juga tidak akan membiarkan mereka terkapar ketika menghadapi masalah. Karena mujizat Tuhan adalah mujizat yang selalu berkelanjutan. Makanya tadi saya punya tema mujizat yang berkelanjutan. Mujizat Tuhan adalah mujizat yang selalu berkelanjutan di dalam setiap orang percaya. Jika Dia Tuhan yang pernah membuat mujizat untuk Bapak Ibu Saudara di masa yang sudah lewat, saya mau bilang bahwa Dia Tuhan yang sama yang akan membuat mujizat buat kita hari ini, esok dan sampai selamanya, bahkan Dia akan datang menjemput kita sale-salenya. Makanya saya bilang Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat yang berkelanjutan. Jika Bapak Ibu Saudara pernah mengalami mujizat, entah itu krisis ekonomi, masa depan anak-anak, keuangan, suami kah, anak-anak kah, istri kah, atau apapun itu, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat Tuhan adalah mujizat yang berkelanjutan. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami mujizat di masa yang sudah lampau, Tuhan yang sama Dia akan membuat mujizat hari ini, mungkin esok, bahkan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mari kita terus setia mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah kecewa boleh, tetapi mari kita bangkit dan kita merenungkan kembali setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, setiap karya-karya Tuhan, setiap mujizat-mujizat yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh, kita lemah, kita punya banyak pergumulan, entah untuk apapun itu Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kadangkala kita duduk dan merenung kembali tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Waktu kita merenung kembali tentang kebaikan Tuhan yang sudah lewat sampai hari ini, saya mau bilang bahwa Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kekuatan. Karena Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Memang Dia tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, tetapi Dia menjanjikan Dia akan selalu menyertai kita anak-anaknya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa.